Kembali dengan saya Asep Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Pengajian Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Bu Dwi Setianingrum. Beliau adalah selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pengajian. Selamat pagi Bu Dwi Setianingrum. Selamat pagi Pak Asep. Sehat Bu Dwi? Ya, alhamdulillah kalau sehat di Bu Dwi Setianingrum. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan Bu Dwi, yaitu adalah pra-observasi sebelum kegiatan observasi pembelajaran dilakukan Bu Dwi. Tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang Bu Dwi Setianingrum lakukan di kelas. Selain itu, tujuan praobservasi ini dilakukan yaitu untuk persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi Bu Dwi Setianingrum. Bu Dwi, sebelumnya izinkanlah saya Bu Dwi menyampaikan beberapa pertanyaan di Bu Dwi. Yang pertama, Bu Dwi, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan pembelajaran ini Bu Dwi? Tujuannya agar siswa bisa menggunakan konjungsi dalam teks deskripsi secara tepat dan benar. Oh, penggunaan konjungsi Ibu. Kemudian area pengembangannya Bu Dwi yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran ini Bu Dwi? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Di mana diferensiasi itu ada diferensi konten, diferensi proses, dan hasil. Itu berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke KSN komputer Bu Dwi? Ya, dengan dipandu atau diintegrasikan dengan KSN. Dimana nanti saya akan memulai dari menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Itu rancangannya berarti Ibu? Iya, rancangannya, tujuannya terlebih dahulu apa, kemudian berikutnya adalah akan menerapkan KSE-nya. Setelah itu akan ice breaking. Iya. Kemudian akan menerapkan pembelajarannya. Yang pertama dibuat berdasarkan kelompok yang misalnya yang audio sendiri, kemudian yang visual sendiri. Mas, rencananya seperti itu area pembelajarannya. Ya, berarti sesuai dengan kebutuhan anak tersebut Bu. Iya. Sesuai dengan gaya belajarnya Iya, tadi. gaya belajar, Yang sukanya video, Iya. yang sukanya audio seperti itu Iya. Bu. Jadi, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut Ibu? Ya, besok di kelas 9A jam 7.08. Jam ke 7.08 Ibu di 9. Nah, besok ini nih, hari Selasa nih. Hari Selasa. Oke. Ibu, untuk hari Selasa berarti saya izin nih datang ke pembelajaran Ibu untuk melaksanakan observasi, dan nantinya saya juga akan mencatat Bu Dwi hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran tersebut Bu Dwi. Kemudian Bu Dwi, nanti setelah observasi juga saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bu Dwi Setianingrum yang dinamakan itu adalah pasca kegiatan observasi Bu Dwi. Bersedia lagi Ibu? Ya, bersedia. Matur nuwun Bu Dwi, mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bu Dwi. Ya. Selamat pagi Ibu untuk melaksanakan aktivitas berikutnya lagi. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan Pak Asep. Semoga menambah keberhasilan saya dalam mengajar. Sukses selalu Ibu. Selamat siang anak-anakku semua. Iya. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Alhamdulillah sehat semua ini ya. Iya. Pada kesempatan hari ini saya mau memberikan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema memahami konjungsi
pada teks deskripsi. Ya. Apa? Memahami konjungsi pada teks deskripsi. Adapun tujuannya, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat menggunakan konjungsi secara tepat dalam teks deskripsi atau penggunaan konjungsi secara tepat dalam teks deskripsi. Oke, ya itu tujuannya. Kemudian sebelumnya akan saya beri pertanyaan tematik terlebih dahulu. Apa itu konjungsi? Ya. Nah, terus macam-macam konjungsi itu ada berapa? Kemudian bagaimana penggunaan konjungsi secara tepat dalam teks deskripsi. Oke, sebelum itu kita akan menyepakati kesepakatan kelas terlebih dahulu, yaitu yang pertama, ya. Tadi kalian sudah ya dari awal sampai akhir pelajaran tentunya berdoa, ya. Kemudian berseragam sesuai dengan aturan sekolah, seragam. Menjaga ketertiban dan ketenangan kelas, aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, selalu menjaga kebersihan kelas, terus berbicara yang sopan. Itu kesepakatan kelasnya. Sebelumnya guru mau mengadakan SBM kalian berdiri. Kita akan nyanyi. Lagunya tidak asing, kalian pasti tahu. Nah itu, bisa nggak caranya? Oh itu masih. Ya, lagunya oh ayah dan ibu selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti, selamat belajar dan terus semangat, hormati guru, sayangi teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kali lagi, kalau selamat siang tidak tepat, ya. Ayo nyanyi lagi. Ayah dan ibu selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti, selamat belajar terus semangat, hormati guru, sayangi teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, pintar, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang akan membagi kelompok, ya. Nah, kelompok sebelum ke materi. Kelompok audio 1, 2, 3, 4. Ji, kelompok. Terus ini kelompok visual audio, tahu nggak? Apa itu audio? Pendengaran, beda. Visual? Penglihatan. Ya, ini 1, 2, 3, 4 kelompok visual. Enaknya kamu mau bagaimana kelompok mana?
karena sudah saya bagi audio visual, mau cari tempat yang jadi panjeran, yang jadi panjeran cari tempat kamu. Terus ini siji loro, lalu papat lima, dari siji loro, empat lima. Mau ngapa bingung? Cari tempat yang enak. Kalau cari tempat yang enak berarti bagaimana ini bambunya supaya ya, oke. Kalau sudah perhatikan, kita akan mulai dari pengertian konjungsi. Itu pengertian konjungsi. Apa itu pengertiannya? Berarti nanti kata hubung tersebut tugasnya itu menghubungkan antara kata dengan kata dengan kata, contoh kata dengan kata ya, satu kata Ani dan Ina ya. Ani dan Ina, gitu ya. Itu kata dengan kata dengan kata, contohnya Vina dan Ani. Di situ konjungsinya apa? Mangga atau durian, konjungsinya apa? Atau. Berarti kan kata dengan kata. Kemudian menghubungkan kalimat ya dengan kalimat ya, contohnya Ani membeli roti, sedangkan Anton membeli roti yang setara dengan roti, donat. Sedangkan Anton membeli es krim, gitulah ya. Kata hubung yang dipakai adalah apa? Kalau untuk audio apa? Kemudian paragraf dengan paragraf. Informasikan kepada seluruh sekretaris kelas. Siswa kelas 9 sedang mengikuti pelajaran. Padahal hari ini adalah hari ulang tahun santri siswa di kantor yang sedang diadakan di Kota Purbalingga. Itu adalah kalimat berupa paragraf. Kata hubungnya apa yang ada di situ? Pelajaran. Oke. Nah, kalian berarti sudah tahu ya. Nah, sekarang kata hubung itu ada macamnya. Siapa yang tahu macam kata hubung itu ada berapa? 3. Apa saja? Konjungsi, koordinatif. Konjungsi, subordinatif. Konjungsi, korelatif. Ya, koordinatif ya. Di situ adalah konjungsi intrakalimat. Intrakalimat ya. Berarti ini itu di dalam kalimat. Nah, contohnya di situ ada dan, atau,
tetapi, sedangkan, dengan, melainkan, padahal ya. Nah itu dilihat. Itu yang intra kalimat berupa konjungsi koordinatif. Nah di situ ada fungsinya. Kalau koordinatif itu adalah menghubungkan bagian kalimat setara bertingkat setara. Sedangkan subordinatif misalnya ketika, sejak, jika, dengan, sehingga, tatkala, sementara, sebelum, sembari, setelah, sebelum, khusus, sudah. Fungsinya untuk apa? Oke, sedangkan yang ketiga adalah ya, contohnya fungsinya sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, Bu Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik atau didikan LKPD nanti dikerjakan oleh kelompok. Kerjasama. Sama baik. Pertama dicari konjungsi, diberi tanda. Ya. Ini kelompok audio, ini kelompok visual. Cari konjungsi Mas Ridwan kelompok audio ya. Ya. Dijawab di bawahnya saja. Ya. Konjungsinya koordinatif, subordinatif, korelatif dicari di sini. Ya, kelompok visual membacakan terlebih dahulu dibaca. Ya, apa Ira? Ya. Budi si penjual koran. Budi atau lebih akrab dipanggil si Budi adalah seorang anak SMP yang rajin, namun tidak terlalu pintar. Setiap pagi, Budi membantu keluarganya mencari uang dengan cara menjadi loper koran. Mulai dari pukul 4:30 sampai 5:30 pagi, Budi selalu menjajakan korannya. Perabatan terakhir. Ini adalah awal dari contoh cerita inspirasi tentang sahabat di sekolah. Ya cukup. Kelompok visual. Teruskan paragraf 2, 3, dan 4. Ya, pada suatu hari. Pada suatu hari, seperti biasanya sehabis subuh, Budi sudah datang ke anak distribusi. Dia mengambil jatah koran yang harus dijual hari itu. Kantor agen milik Pak Mamat. Sebelum sekolah, memang Budi selalu menjual koran terlebih dahulu, menutupi seragamnya dengan sweater. Oke. Kelompok visual paragraf berikutnya, 2 paragraf. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi selesai atau tidak, dia bergegas berangkat ke sekolah. Tidak jarang dia juga berpapasan dengan teman sebayanya, baik dari satu sekolah atau lainnya. Di balik kesibukannya sebagai menjual koran, Budi sangat suka membaca karena ada banyak literatur yang selalu dibawa. Berita hari ini, baik itu politik, kriminal, sampai internasional, selalu dibaca oleh lebih dulu agar bisa menjajakannya pada pelanggan. Dari situ kemampuan diplomasi Budi mulai terasa setara sendirinya. Yuk kelompok audio. Paragraf berikutnya. Budi menjadikannya sebagai batu lompatan.
Saat kelas 9, dia mengikuti sebuah lomba pengetahuan umum tingkat provinsi. Karena kegemaran membacanya, Budi dapat memenangkan kompetisi tersebut tanpa kesulitan. Di balik pekerjaannya sebagai penjual koran, ternyata dia memiliki wawasan yang luas. Jadi, apapun kondisinya, kita usahakan kita selalu memperkaya informasi agar bisa berguna. Apapun bentuknya, itu pasti akan memberikan keuntungan sendiri dalam situasi tertentu. Oke, terima kasih semuanya. Tangan bisa menggapai. Cukup. Nah, sekarang kamu mencari penggunaan konjungsi pada teks ini ya. Nah, baik konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi Sekali lagi, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sedang konjungsi mengajar. korelatif. Untuk sekretaris kelas Silakan kerja kelompok ditulis di saja hasilnya. 8C, 8E dan F, 9C, 9E dan 9F. Sekarang untuk mengumpulkan debut absen kelas ditunggu. Oke, kamu masuk Ya, dulu. dikumpulkan di kantor. Kamu mencari Terima kasih. penggunaan konjungsi dalam teks ini, ya? Ya. Contohnya di Budi atau di sini konjungsi apa? Cari konjungsinya. Paragraf 1 terdapat konjungsi apa saja? Paragraf 2, paragraf 3. Ya, ayo saya beri hitungan 3 kali ya. Yang sudah siap maju saja, jangan takut salah, oke? Satu, dua, tiga. Ayo, siapa mau maju? Guru kan berkata salah, tidak apa-apa, jangan takut salah. Kelompoknya Mbak Yasmin, silakan ya, Yasmin. Di bawah itu kertasnya, kertas yang dari guru tadi. Ya, ya. Siapa yang mau maju? Oke, oke, tepuk tangan. Disapa temannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatas diri dari kelompok Audio apa visual? Audio, oke. Yang mau dipresentasikan paragraf berapa? Ya, itu paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ayo. konjungsi karena koordinatif Ya, yang koordinatif sampai subordinatif sebagai subordinatif. ya. Paragraf, coba dicermati. Ya, kelompok lain menanggapi. Kelompoknya Kintin adalah paragraf 4 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini dan ini ya. Ya. Kamu bacakan kalimatnya. Paragrafnya dibacakan dulu, baru dicari. Balik kesibukannya sebagai penjual koran Budi sangat suka membaca karena ada banyak literatur yang selalu dibawa. Nah, stop. Ya, menurut kelompoknya Mas Keke, konjungsi yang terdapat di situ adalah sebagai. Terus yang kedua itu koordinatif ya.
terus karena, ya, terus itu yang, ayo, siapa yang mau menanggapi, ya, yang mau menanggapi dari hasil kerja kelompoknya Kikin, tunjukkan jari, masih ditambah atau tidak? Masih ditambah? Tidak. Oke, ya. Jadi, ya, menurut kelompoknya Kikin, kelompok audio, ya, di situ yang terdapat konsumsi adalah sebagai, ya, di situ menghubungkan antara kalimat dibalik kesibukannya sebagai penjual koran. Budi sangat suka membaca, ya. Terus yang kedua adalah karena koordinasi tadi, ya, karena ada banyak literatur yang selalu, ya, tepat sekali, tepuk tangan buat kelompoknya Kikin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acungi jempol. Berikutnya ada lagi. Ya, kelompoknya Mas Deva, ya. Iya. Paragraf berapa? 9, 10. Ya, dibacakan dulu. Kamu menyapa teman kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kita Budi si penjual koran. Budi si penjual koran. Paragraf 9 dan 10. bacakan. Ini menjadikannya sebagai bahan pemotretan saat kelas 9 dia mengikuti sebuah kemauan karena kegembaran membaca yang bukan memenangkan kompetisi tersebut tanpa kesulitan. Di balik pekerjaannya sebagai penjual koran, ternyata dia memiliki wawasan yang luas, jadi maupun kondisinya usahakan kita selalu memperkaya informasi agar bisa berguna. Apapun bentuknya itu pasti akan memberi kemewahan sendiri dalam situasi tertentu. Konjungsi subordinatif sebagai karena jadi konjungsi koordinatif tanpa akan dan konjungsi antar kalimat adapun. Ada yang menanggapi teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Tidak. Sudah betul teman-teman? Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua kelompok yang sudah maju juga paham tentang apa konjungsi dan penggunaan pada kalimat, ya. Oleh karena itu sekarang guru mau mengadakan tes individu, ya, dikerjakan di kertas, ya. Tidak ada pertanyaan, ya. Sekarang kalian akan mengerjakan tes individu. Soal individu. Nah, ini teks soal individu. Ya, dicermati. Buku
isinya, ya. Ya, ini kok ada pagar-pagarnya. Nanti jelas ya. Jelas. Nah, ini soal nomor 1. Perintahnya kamu memberikan konjungsi yang tepat pada bagian yang numpang pada teks di bawah ini. Nah, itu ya. Bagi batang toba anak yang saya berikan jangan turunan ya, jangan tulisannya 2. Dikerjakan di kertas. Nah ini nggak kuat kalau mau mendiri. Ini Mbak, yang baru datang. Nah, satu lagi. Yang baru datang di mana itu? Saya sini. Ya. Nggak usah ditulis kalimatnya, ya ditulis konjungsinya saja. Di kertas masing-masing. Kalau sudah, bisa dikumpulkan. Kan gampang ya. Nanti koreksinya Bu Guru saja. Setelah itu, sekarang refleksi. Ya. Saya mau bertanya, nanti kamu menjawab dengan memberikan yang ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya kalau kamu nanti itu diungkapkan dengan ya menggambar itu ungkapan kamu bagaimana pelajaran hari ini. Kalau kamu misalnya merasa senang ungkapkan ya senangnya bagaimana perasaan kamu ungkapkan di kertas ya ungkapkan di kertas ya. Ambil kertas digambar diungkapkan kalau kamu senang pembelajaran hari ini ungkapannya senang seperti itu kalau tidak senang kalau kecewa kalau sedih ya refleksi bagaimana pembelajaran hari ini ya di kertas di sini dengan yang ini ya ditulis di situ sama tes individunya ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya. Terus ya apa yang kamu ketahui
bagaimana perasaan kamu hari ini setelah mengikuti pelajaran ini? Apa yang kamu dapatkan? So, refleksinya ditulis. Refleksi, ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu senang ya gambar senang kali nah, senang ya digambar senang, anggar kecewa ya digambar kecewa, sedih marah ya simbolis saja lah gambarnya, orang persis banget kayak ya di situ disatukan sama kasih individu. Nanti kan ibu mau ya jadi baca banyak kertas ya. Ya menurut kamu pembelajaran hari ini bagaimana? Apa menyenangkan, senang? Kalau kecewa, yang super juga pakai apa? Pilih salah satu orang di gambar sesuai dengan perasaan Anda. Sudah, kalau sudah bisa LKPD-nya dikumpulkan. Mau dinilai, ya nggak usah, penting kan hasil kerja kelompok nanti mau dinilai. Tugas individu dan tugas ya kelompok belakang kita pilih bang. Iya diberi nama. Tugas kelompok diberi nama.
tujuannya supaya kamu bisa menggunakan konjungsi secara cepat. Tadi kamu sudah melakukan kerja kelompok, ternyata kamu sudah bisa memahami penggunaan konjungsi, baik konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Semoga nanti kalian bisa menggunakan untuk menulis pada teks deskripsi, ataupun kalau kamu membaca teks deskripsi, kalian bisa mengetahui oh itu jenis konjungsi koordinatif, jenis konjungsi korelatif, jenis konjungsi subordinatif. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran dari Ibu dengan kata akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kristianiro. Ya, selamat pagi Pak Kasep. Sehat Bu Dwi? Alhamdulillah Pak Kasep. Di keluarga bagaimana? Ya, sehat. Sehat. Alhamdulillah Ibu. Ya, kemudian kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan yang namanya praobservasi Ibu. Iya. Kita juga sudah melaksanakan observasi pada hari Selasa di kelas apa Bu? 9. Di kelas 9 AG. Pada kegiatan observasi saya juga sudah melihat ya, kegiatan pembelajaran, hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran Ibu sekaligus juga Bu. Kemudian Bu, sini izinkanlah pada pagi hari ini Bu, saya melakukan kegiatan yang namanya adalah pasca observasi. Jadi setelah melaksanakan praobservasi, observasi, dan yang ini yang terakhir Bu Dwi, itu adalah pasca observasi setelah Ibu Dwi melaksanakan pembelajaran ini. Bu Dwi, mohon izin, saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dwi, bersedia? Iya, bersedia Pak Kasep. Yang Silakan. pertama Bu Dwi, bagaimana Bu perasaan Bu Dwi pada saat diobservasi atau disupervisi oleh saya? Awalnya sih saya grogi Pak Kasep, tapi ya setelah saya ya melaksanakan berikutnya ya biasa. Jadi awalnya ada kerugian sedikit. Iya, karena pembelajaran dilihat begitu ya, diobservasi maksudnya. Terus Bu, bagian area pengembangan yang dilaksanakan dalam pembelajaran Bu itu apa saja Bu? Saya menggunakan metode diferensiasi, yaitu ada konten, ada hasil, kemudian dipadukan dengan KSE. Dari area pengembangan tadi Bu Dwi, kira-kira Bu Dwi ada kendala atau boten Bu? Iya ada, tentunya ada. Karena anak-anak ada yang tidak aktif, jadi kendalanya di situ. Oh, kendalanya berarti anak? Iya, tidak aktif. Nah, langkah berikutnya saya harus memotivasi anak supaya aktif. Berarti dari angka 1 sampai dengan 10 Bu Dwi, Bu Dwi itu sudah posisinya di angka berapa Bu? Ya, masih di angka 7 lah Pak Kasep. Iya. Berarti mau menaikkan lagi mau nggak? Iya. Apa cukup segitu saja? Iya, tidak cukup. Saya mau cukup. menaikkan lagi. Ya. Dengan cara? Dengan cara memotivasi, mengaktifkan anak yang belum aktif.
aktif gitu ya. Saya targetnya mencapai angka 9 lah. Rencananya Bu, kira-kira rencananya akan dilaksanakan kapan itu Bu? Ya di akhir bulan ini, bulan Oktober. Karena di pertengahan Oktober mau ada PKKS Pak Asep. Jadi tidak tersampaikan. Kemudian Bu, siapa saja yang akan membantu Bu untuk proses pembelajaran untuk meningkatkan pembelajarannya Bu tadi? Ya para CGP yang ada di sini, CGP yang ada di sini kan sudah 4 kayaknya, termasuk jenengan ya, ya gitu. Terus minta sumbangsihnya kepala sekolah. Mana cara supaya saya bisa meningkatkan pembelajaran yang baik begitu, yang mencapai tujuan gitu ya. Jadi kesimpulannya dari ini dulu yang dapat diambil itu apa? Ya meningkatkan pembelajaran dengan minta bantuan para CGP yang sudah intinya pinter-pinter lah begitulah dalam penerapan pembelajaran di sini. Itu dengan apa tadi Bu? Iya, motivasi anak. Iya. Oh Bu, menurut saya ini cukup sekian untuk kegiatan pasca observasi ibu. Semoga rancangan pembelajaran ini sudah sangat bagus oleh Dwi yang akan diterapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran Dwi, sesuai dengan harapan Dwi, sehingga pembelajarannya itu menjadi sangat luar biasa. Terima kasih atas bantuan nanti panjenengan semua. Saya tidak bisa sendiri, intinya saya menimba ilmu-ilmu dari panjenengan yang sudah diperoleh begitu. Matur nuwun Budi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.